Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyegel ruang kerja kantor Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Namun KPK belum mengumumkan kasus apa yang diduga menjerat Bupati Bekasi ini. Dan saudara, lagi-lagi kepala daerah ditangkap tangan KPK. Mengapa hal ini terus berulang terjadi dan seperti apa efek jera agar kasus korupsi di lingkup pemerintah daerah bisa diberantas? Kami juga mencermati keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menanam sawit untuk jadi BBM di Papua. Keinginan ini agar Indonesia bisa swasembada energi dalam 5 tahun ke depan. Apakah ini jadi solusi yang tepat atau ada banyak hal yang perlu dikaji mendalam sebelum itu diterapkan? Hari ini 19 Desember 2025, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saya Tifal Solesa. Dan saya Audrey Chandra. Kami mulai dengan berita kriminal. Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api Tembung Kamis sore. Dalam penggerebekan ini, saudara, polisi sempat meletuskan beberapa tembakan ke udara saat para pelaku mencoba kabur. Total 2 pelaku ditangkap, beberapa paket narkoba ikut disita sebagai barang bukti, termasuk 1 unit drone yang dipakai para pelaku untuk memantau pergerakan polisi. Polisi membakar seluruh bangunan yang dijadikan sarang narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Kombes Rafli Yusuf Nugraha menyebut kawasan bantaran rel kereta api Tembung ini menjadi target operasi karena banyaknya barang narkoba di sana. Tak jarang penggerebekan sarang narkoba di tempat ini mendapat perlawanan dari warga dengan melempari polisi menggunakan batu saat proses eksekusi. Kami melaksanakan giat gerebek sarang narkoba. Seperti teman-teman lihat di belakang sudah kami hancurkan sekitar 3 gubuk yang menjadi sarang narkoba di wilayah hukum ini. Memang di Gang Pancasila ini merupakan target utama kami juga. Jadi kami sudah melakukan 3 kali penggerebekan di sini dan 3 kali berhasil mengungkap ataupun mendapatkan pengedar maupun pelaku. Informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyegel ruang kerja kantor Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Namun KPK hingga kini belum mengumumkan kasus apa yang diduga menjerat Bupati Bekasi. Penyidik KPK menyegel ruang kantor Bupati Bekasi pada hari Kamis malam. 3 penyidik diantar petugas jaga langsung naik ke lantai 2 tempat ruang kerja Bupati. Setelah 30 menit berlangsung, penyidik KPK kemudian pergi meninggalkan lokasi. Hingga kini belum diketahui apa dugaan kasus yang menjerat Bupati Bekasi dan siapa-siapa saja yang ditangkap. Pakai 1 mobil atau berapa, Bang? Berapa orang? 3 orang. Berapa orang, Bang? 3 orang. Pakai rompi nggak, Bang? KPK, Bang? Pakai masker? Pakai. Katanya mau ngapain, Bang? Nyegel. Iya sih. Bilangnya nyegel. Iya. Nyegel ruang Gedung kantor bupati atau apa? Ruang bupati berarti ya. Selain ruang kerja kantor Bupati Bekasi, KPK juga menyegel beberapa ruang dinas pemerintahan Kabupaten Bekasi, seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Kabupaten Bekasi. Tak hanya Bekasi, Jawa Barat, KPK turut menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Total 2 orang yang terkena OTT diduga Kepala Kejaksaan Negeri dan Kasih Intel Kejari Hulu Sungai Utara. Keduanya tiba di gedung KPK, Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Dalam OTT ini penyidik menyita barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga sebagai uang kejahatan pemerasan.
Sebelumnya lagi, KPK menangkap 9 orang dalam kasus berbeda dalam operasi tangkap tangan di Banten dan Jakarta, serta menyita uang senilai 900 juta rupiah. Salah satu yang ditangkap di Banten adalah seorang jaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang telah memeriksa secara intensif jaksa yang diduga terkait dengan kasus korupsi. Dan tadi malam semua sudah diperiksa, jadi total kami di 5 tersangka. 3 orang, ada 3 oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan 2 dari swasta. Karena ini merupakan koordinasi dari sinergi dan kolaborasinya, sehingga langkah-langkah kejaksaan dalam membantu kita untuk membersihkan jaksa-jaksa yang bermasalah. Dari ranah politik, mundurnya FX Hadi Rudiatmo dari posisi PLT Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ini disikapi oleh DPC PDI Perjuangan Kota Solo. DPC PDIP Solo meminta kadernya tetap solid tanpa perlu bermanuver sebelum ada pernyataan langsung dari Rudi. Karena masalah pengunduran diri ini merupakan ranah dari Rudi dan DPP PDI Perjuangan. Terkait pengunduran diri FX Hadi Rudiatmo akan dijelaskan pada waktunya. Tapi memang jabatan PLT Ketua hanya berlaku hingga bulan Desember, sehingga diduga mundurnya FX Rudi dari PLT Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng karena gagal menggelar konferensi daerah PDI Perjuangan. Solo ini kan dinamis, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Nah, tugas kami ini sebagai PLT menjaga soliditas, menjaga Solo tetap adem ayem, jangan sampai ada gejolak yang rena-rena, dan tidak perlu diskusi mengenai pengunduran diri atau surat pengunduran diri dari Bapak FX Hadi Rudiatmo. Itu saja. Itu ranahnya beliau dan DPP. Nuansa libur Natal sudah mulai terasa dan sejumlah skema pengaturan lalu lintas akan diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten. Kami tunjukkan visual udara yang menggambarkan situasi di Pelabuhan Merak pada Jumat sore. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak Terminal Eksekutif Persisnya masih tampak normal aktivitasnya. Meski begitu, lonjakan penumpang diperkirakan bakal terjadi selama puncak libur Nataru, sehingga pengaturan lalu lintas dan pembatasan kendaraan disiagakan. Bagaimana pantauan terkini dari penyeberangan Pelabuhan Merak Banten? Apakah sudah ramai mengingat hari ini juga adalah Jumat sore dan anak-anak sudah ambil rapor? Begitu, apakah perjalanan untuk mudik ataupun untuk berlibur bersama keluarga sudah dimulai dari Pelabuhan Merak Banten? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Bodia Vimala. Eril, kalau Jumat sore ini pantauannya seperti apa? Sudah mulai terasakah peningkatan kendaraan yang mau menuju ke Pelabuhan Bakauheni melalui Pelabuhan Merak Banten? Eril? Ya, Audrey dan saudara, bahwa memang saat ini hari Jumat sore untuk dari Pelabuhan Merak dan tempat saat ini saya berada di Pelabuhan Eksekutif, memang untuk kendaraan roda 4 ini sudah mulai berdatangan, walaupun seperti itu memang masih terpantau normal atau situasinya masih bisa tergolong sepi, yang dimana memang bahwa antrian ini hanya terlihat sebelum dari kapal datang, dan saat ini memang jika dilihat untuk kendaraan roda 4 ini sudah mulai mengantri memasuki kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, yang dimana memang ini merupakan menjelang dari libur Natal dan Tahun Baru 2025 yang merupakan arus penyeberangan nasional yang nantinya memang ini diproyeksikan akan meningkat menjelang dari puncak Tahun Baru, libur Natal dan Tahun Baru 2025. Dan dalam hal ini juga dari ASDP menyiapkan berbagai macam skema, yang dimana dari mulai pengaturan lalu lintas, kemudian juga ada pembatasan kendaraan nantinya, lalu juga ada skema pelabuhan pendukung, yang mengingat memang jika kita melihat bahwa diprediksikan nantinya menjelang dari libur Natal dan Tahun Baru ini akan meningkat. Selain itu juga bahwa dalam
Natal dan Tahun Baru ini dikatakan dari ASDP memberikan diskon terhadap tarif pemberangkatan. Tentu saja ini bervariasi diskonnya. Dikatakan bahwa sementara informasi yang kami dapatkan diskon tersebut hingga 19%. Dan selain itu juga bahwa jika melihat dari situasi ataupun kondisi cuaca saat ini memang pada siang hari masih terpantau cerah, namun saat ini menuju sore di Pelabuhan Merak sudah terlihat agak gelap, dan selain itu juga angin masih terlihat masih cukup kencang. Dan selain itu juga bahwa dari cuaca ini juga nantinya akan berpotensi untuk melihat dari jalur keberangkatan, Audrey, yang dimana memang dari SDP juga mengutamakan keselamatan terkait dengan penyeberangan, yang dimana memang ini menjadi salah satu ajang libur Natal dan Tahun Baru untuk menuju dari Pelabuhan Merak ke arah Pelabuhan Bakauni Lampung. Dan selain itu juga bahwa dari SDP telah mengkaji terkait dengan sistem TBB atau tiba bongkar berangkat, dan hal ini juga nantinya akan dilihat TBB tersebut dengan cuaca, selain itu juga dengan strategi ini untuk menjaga keseimbangan layanan, walaupun untuk mempercepat, tetapi tetap saja untuk keselamatan ini masih diutamakan, mengingat untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang dalam libur Natal dan Tahun Baru. Audrey. Ya, salah satu hal yang dikhawatirkan Eril jelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru bukan hanya soal kemacetan, tapi juga cuaca buruk di kawasan Pelabuhan Merak, terutama untuk gelombang tinggi. Apa antisipasi supaya seluruh perjalanan para penumpang maupun pemudik ini bisa sampai dengan selamat? Ya Audrey, dalam hal ini juga PT ASDP sudah berkoordinasi dengan BMKG tentu saja untuk memantau terkait dengan cuaca, lalu juga dengan kecepatan angin yang memang sebelumnya terjadi ombak di Pelabuhan Merak ini cukup tinggi yang mengakibatkan adanya perlambatan perjalanan. Hal ini tentu untuk mengutamakan keselamatan, Audrey, karena mengingat bahwa untuk penyeberangan dari Merak menuju Bakauni Lampung jika memiliki ombak yang cukup tinggi ini membahayakan, sehingga dari ASDP pun mengutamakan keselamatan untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang. Dan selain itu juga bahwa nantinya ini akan ditempatkan beberapa buffer zone menuju dari puncak dari libur Natal dan Tahun Baru, tentu saja untuk mengurangi dari adanya kepadatan antrian. Dan memang jika dilihat bahwa Jumat sore ini masih terpantau situasi normal dengan cuaca pada saat siang hari masih cerah, namun saat ini untuk cuaca sudah mulai mendung dan angin juga masih dinilai masih cukup kencang. Audrey. Ada dua hal yang perlu menjadi kehati-hatian dari laporan Eril melalui Pelabuhan Merak adalah yang pertama soal kemacetan, dan kedua adalah antisipasi soal gelombang arus yang tinggi di Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eril Wiranata. Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab. Lengkapnya sebentar lagi. Bertemu kembali, saudara. Pengungsi anak-anak di HP Heson Batang Toru menerima bantuan yang didistribusikan oleh personel TNI dan Polri. Bantuan diantaranya dalam bentuk susu untuk anak-anak. Jadi tenisnya gini semua, dan ambil sini yang Pengungsi yang mendapat bantuan ini berasal dari Desa Panobasan Lombang. Distribusi sejumlah barang ini merupakan bagian dari bantuan Presiden bagi pengungsi bencana banjir di Sumatera Utara. Presiden kami Pak Prabowo, kami sangat berterima kasih sekali atas bantuannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan pada kami bisa bermanfaat bagi kami dan anak-anak kami. Mudah-mudahan kami tabah menjalani bencana ini dan anak-anak kami makin sehat, makin cerdas. Pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab. Wali Kota Medan Riko Waas menyebut pengembalian tersebut dilakukan usai pihaknya mengecek regulasi dari pemerintah pusat. Riko bilang pemerintah pusat hingga kini belum membuka diri terhadap penerimaan bantuan dari pihak asing. Bantuan tersebut berupa 30 ton beras dan 300 paket bantuan berisi bahan pokok,
perlengkapan bayi, serta perlengkapan ibadah sholat. Sebelumnya bantuan dari pemerintah Uni Emirat Arab diserahkan langsung oleh Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Shaima Al-Habsyi, di Posko Bantuan Bencana Kota Medan, Gedung PKK Medan pada Minggu 14 Desember. Dari Arab itu Uni Emirat Arab dikembalikan Pak Wali ya? Dikembalikan pada Uni. Alasannya apa Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan dari pihak asing. Ini setelah ditegur oleh pemerintah pusat dan gubernur itu, makanya kita kembalikan Pak. Apakah betul Pak seperti itu ceritanya? Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan juga penyampaian, kita cek ke BNPB juga, ya, dicek juga ke Kementerian Pertahanan, bahwasanya memang melalui koordinasi kita semuanya, ini harapannya untuk tidak diterima dulu. Terkait pemerintah Kota Medan yang mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyampaikan bantuan beras tersebut perlu mereka periksa kembali untuk memastikan asal bantuan apakah antar negara atau bantuan dari organisasi tertentu. Setelah memastikan status bantuan, pihaknya akan memastikan ke pemerintah pusat untuk menerima atau menolak. Kita akan cek memang ini G2G, tentunya baiknya negara ke negara ya, biar nanti negara yang membagikan. Artinya apakah nanti memang seluruhnya untuk Sumut, apakah dari Aceh, atau untuk Sumbar, biar kita periksa. Kalau memang G2G, tapi kalau memang kelompok ataupun asosiasi yang ada bendera luar, nanti akan kita coba tanyakan lagi apakah diperkenankan, apakah diperbolehkan untuk dibagikan diterima langsung oleh kami pemerintah daerah. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan bidang penanggulangan bencana, Tri Risma hari ini berpendapat pemerintah seharusnya menerima bantuan kemanusiaan dari luar negeri bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebab korban bencana memerlukan pertolongan secepat mungkin. Dalam kondisi darurat, prioritas utama adalah penyelamatan dan pemulihan kehidupan korban, bukan memilih siapa pemberi bantuan. Karena itu secepatnya bantuan itu harus didorong gitu. Secepatnya siapapun yang memberikan bantuan itu kita tidak usah ini siapa dulu, ini siapa. Tapi harus secepatnya didorong minimal untuk membangunkan semangat mereka gitu. Termasuk dari asing juga berarti ya Bu? Iya semua saja menurut saya ya. Saya nggak ngomong ini setuju apa enggak, tapi bahwa saya enggak tahu polisi pemerintah seperti apa, tapi bahwa bantuan dan kedatangan kita itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Kami ajak Anda ke Aceh. Warga Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah yang harus berjalan kaki sepanjang 15 km untuk membeli kebutuhan pokok kini bisa melewati jalur alternatif dengan kendaraan. Jalan lintas kertas Kraf Aceh di Kabupaten Aceh Utara yang menghubungkan ke Bener Meriah jadi jalur warga mencari bahan pokok. Meski akses sudah bisa dilintasi, masyarakat diimbau tetap waspada dan berhati-hati mengingat curah hujan masih tinggi dan potensi longsor susulan masih mungkin terjadi. Jembatan yang menjadi alternatif penghubung Kabupaten Biren dan Aceh Utara sudah kembali tersambung. Kendaraan dan warga mulai bisa beraktivitas melakukan penyeberangan. Usai diterjang banjir bandang, jembatan rampung dibangun. Tapi jembatan ini belum sepenuhnya bisa digunakan dari dua arah. Masih diberlakukan sistem buka tutup. Sebelumnya, jembatan ini terputus saat bencana banjir sehingga sempat menghambat pendistribusian barang dan layanan publik antar wilayah. Agar semua jembatan Beli ini darurat ini cepat tersambung sehingga jalur-jalur utama di Provinsi Aceh bisa dilalui. Kapasitasnya 8 ton ya, 8 ton. Di atas 8 ton belum bisa. Juga terbatas, kita lihat kekuatan jembatan.
Jadi untuk saat ini jalur mana saja di Aceh Utara yang sudah bisa dilintasi? Kita tanyakan ini kepada jurnalis Kompas TV Zikri Maulana langsung dari Aceh Utara. Ini satu persatu akses jalan sudah dibuka ya Zikri. Persisnya mana-mana saja aksesnya sudah dibuka dan memungkinkan untuk bantuan bisa masuk ke wilayah Aceh? Ya baik, selamat sore Tifal dan juga saudara. Memang untuk jembatan sendiri ini sudah beberapa akses jalan, terutama Jalan Biren ke Benar Meriah dan juga Jalan Biren ke Aceh Utara dan juga Aceh Utara ke Benar Meriah ini sudah dibuka. Terutama ini ada jembatan Bailey, dua jembatan Bailey. Yang pertama itu ada jembatan Bailey yang menghubungkan Kabupaten Biren dengan Benar Meriah dan juga Takengon. Ini terletak di Desa Tepin Mane. Ini mulai bisa dilalui sejak beberapa hari yang lalu. Ini berkat kerja keras TNI siang dan malam untuk membangun jembatan ini. Dan juga ada satu lagi yang baru selesai kemarin sore, itu jembatan Awi Getah yang menghubungkan Kabupaten Biren dengan Aceh Utara dan juga Teluk Semawe. Sementara untuk jalur alternatif di jembatan Bailey yang berada di Desa Awi Getah ini memang bisa menghubungkan lalu lintas Banda Aceh ke Medan, namun tidak melalui jalan utama Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Nah, selain itu juga ada titik longsor yang menghubungkan Jalan Aceh Utara ke Benar Meriah itu di daerah jalan lintas Kertas Kerap Aceh, begitu, Tifal. Itu juga sudah bisa dilalui dengan sepeda motor maupun kendaraan roda 4 jenis tertentu, begitu, Tifal. Dan selesainya jembatan ini memang mempermudah akses massa, termasuk juga barang serta perekonomian masyarakat berangsur pulih perlahan, begitu, Tifal. Nah, untuk di jembatan Awi Getah ini yang selesai kemarin dibangun oleh TNI yang menghubungkan Kabupaten Biren dengan Aceh Utara dan juga Semawe, ini memang agak sedikit terjadinya kemacetan dikarenakan memang jalur ini dibuka dengan sistem buka tutup, begitu, Tifal. Sehingga memang akses lalu lintas begitu padat, Tifal. Nah, untuk beban sendiri memang di jembatan Awi Getah ini, di jembatan Bailey yang berada di Awi Getah ini memang tidak bisa melebihi 8 ton, begitu. Nah, untuk kendaraan memang untuk truk yang berukuran besar belum bisa melintasi jalan ini. Nah, ada satu lagi jembatan penghubung, ini berada di lintas nasional Banda Aceh Medan yang berada di Kecamatan Kutablang Biren. Ini jembatan utama, memang hingga hari ini masih terus proses pengerjaan oleh pihak TNI mulai dari pagi, siang, dan malam. Diperkirakan akan selesai jembatan ini beberapa hari ke depan, begitu. Oke, Zikri, dengan kondisi seperti itu ditambah masih ada potensi cuaca ekstrim, kira-kira imbauan bagi warga yang melintasi jalan-jalan alternatif atau fasilitas-fasilitas jalan yang sudah dibangun ini apa dan bentuk antisipasi apa yang perlu warga perhatikan? Iya, untuk di jalur lintas Jalan Kertas Kerap Aceh ini yang menghubungkan Aceh Utara dengan Benar Meriah maupun Takengon ini memang itu yang sangat harus diantisipasi, yaitu bisa kemungkinan terjadinya longsor jika kondisi cuaca tidak mendukung, begitu. Ketika musim hujan itu sangat berhati-hati. Nah, untuk di lintas itu sendiri memang sudah ditempatkan posko pihak TNI maupun Polri dan juga petugas lainnya untuk menjaga lokasi. Nah, untuk di lintas jembatan Bailey yang menghubungkan antara Kabupaten Biren dan Aceh Utara maupun Kabupaten Biren menghubungkan ke Benar Meriah ini memang juga ada penjagaan dikarenakan memang lintas tersebut harus digunakan sistem buka tutup, begitu, Tifal. Oke, dan apakah ada pembatasan operasional juga dalam hal ini? Ya, sejauh ini belum ada pembatasan operasional, begitu, Tifal. Memang akses terus dibuka. Ini memang akan memakan waktu lama dikarenakan memang ini merupakan satu-satunya akses darat untuk sementara, begitu, Tifal. Memang agak terjadi kepadatan dikarenakan memang dibuka sistem buka tutup, begitu, Tifal. Oke, Zikri Maulana melaporkan langsung dari Aceh Utara. Terima kasih. Tetap bersama kami, polisi mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan anak politisi PKS di rumah mewah. Informasinya usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam.
Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan anak politisi PKS di rumah mewah. Polisi menyebut tak ada petugas keamanan di rumah mewah tersebut saat korban dianiaya pelaku. Korban hanya bersama kakaknya saat peristiwa terjadi. Polisi juga tak bisa mendapatkan bukti dari CCTV di rumah mewah karena rusak 2 minggu sebelum pembunuhan. Bisa ada 8 orang yang terdiri dari keluarga korban dan dari pihak lain. Korban ini orang tua? Ya, termasuk orang tuanya. Sebelumnya itu rusak. Setelah dicek, rusak. Tapi di rumah sendiri ada security pribadi nggak, Cuk? Tidak ada security pribadi. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang, antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Berarti tidak ada CCTV di rumah itu ya? Ada CCTV, cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Sebelumnya anak politisi PKS tewas setelah mengalami penganiayaan berat di sebuah rumah mewah di kota Cilegon, Banten, Selasa lalu. Setelah memeriksa 8 saksi, kemudian melakukan otopsi, polisi memastikan korban tewas karena pembunuhan, bukan karena perampokan. Polisi temukan sejumlah luka senjata tajam pada tubuh korban. Di lain pihak, Saudara, Ketua Bidang Advokasi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Nurul Amalia, menyebut kasus ini menjadi duka mendalam tak hanya bagi keluarga korban, tapi juga bagi masyarakat umum. Pihaknya akan mengawal kasus ini sekaligus mempercayakan sepenuhnya pengusutan kepada polisi. Jadi kalau terkait kronologis ya, saya belum bisa menyampaikan secara mendetail karena itu memang akan menjadi fakta ya dalam proses penyidikan ya. Jadi selama ini juga pihak kepolisian belum menyampaikan ya motifnya dan lain-lain. Jadi saya pikir saya belum bisa menyampaikan terkait fakta-fakta itu. Jadi kami sih sebenarnya memang memahami bahwa ini memang korban adalah anak dari Dewan Pakar PKS ya. Dan bagi kami ini kejahatan serius ya, dan ini akan menjadi peristiwa yang menghadirkan duka yang mendalam ya, tidak hanya bagi keluarga korban tapi juga tentu saja bagi masyarakat ya, seperti itu. Beranjak ke kasus lain, usai gelar perkara khusus ijazah Jokowi dilakukan Senin lalu, kini penyidik Polda Metro Jaya mempercepat pemberkasan Roy Suryo CS selaku tersangka dalam perkara ini. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam keterangan pers Kamis lalu. Menurutnya, pemberkasan perkara Roy Suryo dan kawan-kawan ini menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam gelar perkara khusus. Selain pemberkasan untuk kepastian hukum, hasil GPK atau gelar perkara khusus juga menyimpulkan Roy Suryo CS tetap berstatus tersangka. Iman menjelaskan dalam proses GPK, penyidik sudah menunjukkan bukti dokumen ijazah asli milik Jokowi kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Ia mempersilahkan kepada Roy Suryo CS untuk menempuh upaya hukum lain bila kurang puas dengan hasil gelar perkara khusus tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngomong tengah ya, yang ngomong tengah. Sebagaimana sudah terinformasikan juga, kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian setelah gelar perkara khusus ini, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Beralih ke dunia olahraga, rumor soal John Hartman akan latih timnas Indonesia kian santer terdengar. Kabarnya mantan pelatih Kanada ini rela menolak tawaran dari timnas Jamaika.
Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan keputusan mengenai penunjukan pelatih timnas Indonesia akan dilakukan usai SEA Games lewat rapat Exco. Tapi rumor santer beredar di jagat maya, John Hartman menjadi kandidat paling kuat menangani Jait Ses dan koleganya. Rumor ini dipicu dari media Honduras Diario Diezen yang mengklaim Hartman menolak tanda tangan Jamaika di Piala Dunia 2026 dan lebih memilih Indonesia. The Men's World Cup last fall made Herdman a household name. It's a massive. Usai penyidik Polda Metro Jaya memperlihatkan ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo kepada Roy Suryo dan rekan-rekannya, polemik yang diharapkan usai justru tidak juga mereda. Bukan mengubah keyakinan, kubu Roy Suryo malah makin kukuh menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dalam gelar perkara khusus yang digelar Senin lalu, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo. Ijazah itu ditunjukkan langsung kepada Roy Suryo dan rekan-rekannya atas izin dan kesepakatan kedua belah pihak. Atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Setelah gelar perkara khusus ini, penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Meski sejumlah lembaga, termasuk Universitas Gadjah Mada dan Bareskrim Polri, telah menyatakan ijazah Jokowi identik dengan ijazah alumni Fakultas Kehutanan Angkatan yang sama, semua itu tidak mengubah keyakinan Roy Suryo CS yang tetap menyatakan ijazah Jokowi 99,9% palsu. Bagi Roy Suryo, dokumen tersebut justru menyisakan kejanggalan. Nih, ya, sudah sejak tahun 95, saya itu juara 1 fotografer nasional pada saat itu untuk ini menterinya waktu itu masih Pak Yub Afe. Jadi saya bisa tahu foto itu asli dicetak dari kertas warna atau foto itu reprinting lagi. Fotonya saja itu sangat kontras kemarin. Foto yang sangat kontras itu tidak bisa dihasilkan dengan apalagi dengan kualitas sudah 40 tahun lebih. Foto dari coba lihat ijazah-ijazah yang lain, teman-teman yang lain. Itu pasti sudah memudar karena kemis, karena kualitas kimia. Kalau foto yang tidak memudar itu berarti cetakan baru. Di kubu seberang, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menegaskan argumen Roy telah terbantah. Menurutnya, dalam gelar perkara khusus, penyidik menunjukkan adanya watermark dan embos resmi UGM seperti yang selama ini diperdebatkan. Sebenarnya kami sudah menduga ya, ditunjukkan pun pasti ribut lah gitu. Jadi nggak ada manfaatnya juga. Cuma kemarin karena Pak Direskrim mengambil kebijakan untuk menunjukkan ya kita oke-oke aja. Karena kita nggak takut kok. Sudah diperiksa lapor juga itu barang asli ya. Dan yang menarik satu, minggu lalu Mas Roy Suryo di tempat ini juga menyatakan bahwa ijazah itu harus ada watermark dan emboss. Nyatanya barang itu ada. Jelas terlihat ya. Nggak bisa dilihat. Ada. Nah itu kembali lagi semua orang melihat itu kok. Kemarin semua yang keluar dari ruang gelar juga diwawancara mereka melihat itu. Nah sekarang disangkal oleh beliau. Sebelum gelar perkara khusus dalam wawancara eksklusif Kompas TV, Joko Widodo kembali menegaskan sikapnya. Jokowi memilih menyerahkan seluruh proses pembuktian kepada pengadilan. Ia bahkan berjanji akan membawa seluruh ijazah dari setiap jenjang pendidikannya. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Yaitu yang saya tunggu itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Selain tetap berkeyakinan ijazah Jokowi palsu, Rismon Sianipar juga menyatakan ketidakpuasan atas hasil gelar perkara khusus. Mereka mempertanyakan penetapan tersangka yang dinilai dilakukan tanpa pemeriksaan pokok perkara. Mereka juga menilai penerapan pasal pemalsuan dokumen dan Undang-Undang ITE merupakan kehendak dari pihak pelapor. Rismon bilang, apa yang dilakukan merupakan kajian ilmiah untuk meneliti ijazah Jokowi. Namun balasannya, mereka malah dikenai pasal dengan ancaman hukuman mencapai 12 tahun penjara. Jadi ini kan
hanya satu-satunya di dunia seorang presiden yang dituntut oleh rakyatnya untuk menunjukkan ijazahnya itu nggak mau. Bahkan memidana kami yang sebelumnya dikatakan bahwa oh saya hanya melaporkan peristiwa pidana, bukan nama atau orang dan pasal. Ternyata semua dilaporkan. Dilaporkan. Kami lihat kemarin laporannya tanda tangan basah Pak Joko Widodo. Buat Anda tendensinya mau ngarah kemana ini? Ya memidana orang dengan pasal 32 dan 35 dan ancamannya itu 12 tahun. Yang untuk koruptor saja tidak ada ancaman seperti itu, jarang. Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi, membantah kliennya menetapkan pasal berlapis untuk menyerang individu, melainkan untuk membuat kasus ini selesai agar tidak lagi menjadi polemik berkepanjangan. Bukan masalah ancamannya Bang, di sini Pak Jokowi itu sejak awal sudah mengatakan bahwa dia ini mengambil langkah hukum karena itulah satu-satunya jalan untuk orang berhenti mengatakan ijazah palsu, karena ijazah asli. Bagaimana lagi? Sudah kami berikan 2 kali press conference sebagai kuasa hukum, mohon dihentikan karena sudah ada bukti-bukti yang cukup. Sampai UGM juga sudah statement, masih juga. Lab4 sudah mengatakan identik juga, masih juga. Relawan Jokowi dan Prabowo Gibran menilai ada motif politik di balik polemik ini, terutama menjelang 2029. Namun Roy Suryo menegaskan, apa yang dilakukannya bukan kepentingan politik. Kalau saya menangkap dan teman-teman, Mas Roy bukan mau membuktikan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Langsung ke intinya karena waktu kita juga sudah terbatas. Silakan. Ada motif lain di belakangnya. Tangkapan kami dan sah-sah saja kami menilai ada motif politik. Ini akan ribut terus sampai 2029 untuk mendegradasi pengaruh-pengaruh politik Pak Jokowi yang bagi mereka ini Pak Jokowi terlalu kuat. Langkah-langkah ini tidak akan selesai dengan nanti misalnya Mas Roy divonis hukuman apa segala, pasti akan ribut terus. Saya yakin lah. Kami tangkap singkat saja ya. Singkat saja. Jadi sebenarnya yang kami lakukan tuh metode ilmiah clear. Kalau mau cepat selesai, tapi mau persoalan tuh mau pendek, mau panjang, ini juga bisa, mau cepat mau panjang. Nah, ini mau panjang juga bisa. Itu kan Mas Roy, Anda ini mencari kebenaran atau membangun keraguan publik sih sebenarnya? Mencari kebenaran. Jadi makanya kalau ini jasa saya ya, ini jelas betul clear. Fotonya pun kalau ini difotokopi, aslinya pun sudah mulai pudar. Jadi Pak Jokowi itu sah melewati proses pendidikan yang sah. Tidak. Dan langsung keluarkan ijazah itu. Akan kembali membuka ruang publik untuk membahas. Di tengah keyakinan yang saling bertabrakan, satu hal menjadi pasti, polemik ijazah Joko Widodo belum akan berakhir. Seluruh pembuktian kini beralih ke satu panggung terakhir, yakni ruang sidang pengadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap tangan kepala daerah. Mengapa korupsi di lingkaran pemerintahan daerah masih kerap terjadi hingga kini? Audrey Chandra punya diskusinya sesaat lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyegel ruang kerja kantor Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Namun KPK belum mengumumkan kasus apa yang diduga menjerat Bupati Bekasi ini. Penyidik KPK menyegel ruang kantor Bupati Bekasi pada hari Kamis malam. 3 penyidik diantar petugas jaga langsung naik ke lantai 2 tempat ruang kerja Bupati. Setelah 30 menit berlangsung, penyidik KPK kemudian pergi meninggalkan lokasi. Hingga kini belum diketahui dugaan kasus apa yang menjerat Bupati Bekasi dan siapa-siapa saja yang ditangkap KPK. Pakai satu mobil atau berapa Bang? Berapa orang? Berapa orang Bang? 3 orang. Pakai rompi nggak Bang KPK Bang? Pakai masker? Pakai. Katanya mau ngapain Bang? Nyegel? Iya sih. Bilangnya nyegel. Iya. Nyegel ruang gedung kantor bupati atau apa? Ruang bupati berarti ya? Saudara, berdasarkan data KPK sejak tahun 2004 hingga kini sedikitnya ada 201 kepala daerah yang ditangkap Komisi Anti Rasuah. Di tahun 2025 saja setidaknya sudah ada 5 kepala daerah yang terjaring OTT. Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau, Bupati Ponorogo,
Bupati Lampung Tengah, dan terakhir Bupati Bekasi. Lagi-lagi kepala daerah ditangkap tangan KPK. Mengapa hal ini terus berulang dan seperti apa efek jera agar korupsi di lingkup pemerintahan daerah bisa diberantas? Kita bahas bersama anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Malam. Ada juga peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Wana Alamsyah. Mas Wana, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, saya mau tanya dulu nih ke Bang Doli. Bang Doli, dalam 5 bulan terakhir ini sudah ada 5 kepala daerah dari hasil Pilkada 2024 terjerat OTT KPK. Kenapa ini, Bang Doli? Iya, tentu ini sebuah keprihatinan ya buat kita semua. Secara berturut-turut dalam beberapa bulan sudah ada 5 kepala daerah yang terjerat masalah korupsi, bahkan OTT begitu ya. Nah, saya kira ini sudah cukup sangat serius ya. Kita harus cari tahu ini penyebabnya kenapa. Karena begini, kalau disebutkan mereka itu tidak hati-hati ya, katakanlah seperti itu, atau naif ya. Masa kan nggak belajar sih? Misalnya inilah, katakanlah tadi malam Bupati Bekasi, apa dia nggak lihat media atau kemudian tidak membacakan informasi sebelumnya ada Lampung Tengah, sebelumnya ada Ponorogo, sebelumnya ada mana gitu ya. Nah harusnya kan kalau dengar informasi itu kan ya kepala-kepala daerah ini semakin hari semakin, atau kita semua lah ya, semakin hari kan harus semakin hati-hati gitu dan tidak boleh naif gitu. Nah jadi rasanya kalau dibilang mereka tidak hati-hati, masa sih senaif itu gitu. Nah yang kedua saya kira juga memang apakah memang lingkungan kerja, lingkungan birokrasi yang memang membuat mereka itu punya peluang, punya kesempatan gitu ya untuk bisa melakukan pelanggaran hukum itu. Nah sementara sebetulnya yang ketiga, upaya kita untuk terus mengingatkan pejabat-pejabat publik ini untuk tidak melanggar hukum itu kan sudah berkali-kali. Bahkan pemerintah sekarang itu melakukan retreat. Semua kepala daerah itu dikumpulkan ya. Dan saya kira pasti salah satu isu utamanya adalah, bahkan saya kira KPK juga memberikan menjadi narasumber pada saat di retreat itu, nggak boleh korupsi gitu, nggak boleh melakukan pelanggaran hukum. Nah, yang keempat pembinaan saya kira ya, ini saya tidak tahu. KPK mungkin juga perlu bekerja sama berpikir ya supaya upaya pencegahannya juga harus lebih maksimal ya dibandingkan dengan misalnya hanya sekedar menangkap kemudian meng-OTT dan setengah macam. Itu kan saya kira harus berpikir kita tentang pengawasan atau itunya gitu. Oke, tapi kalau menurut dari ICW sendiri nih baru 1 tahun menjabat, bahkan sebelum-sebelumnya bupati-bupati yang ditangkap nih belum 1 tahun menjabat nih. Pertanyaannya, kenapa bisa terjerat OTT KPK? Mana hal yang paling memicu seorang kepala daerah bisa melakukan korupsi padahal baru mengemban jabatan, Mas Wana? Ya, makasih banyak Mbak. Dalam analisis yang dilakukan oleh ICW, satu hal sebenarnya yang menjadi penting kita lihat adalah tentu kontestasi pemilu ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar, begitu. Sumber daya yang sangat besar dalam konteks ekonomi ini tentu didapatkan dari sejumlah pihak. Untuk mengembalikan dana tersebut dengan kondisi pendapatan yang sebenarnya tidak seimbang, maka potensi korupsi menjadi salah satu ladang yang atau menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri terjadi. Misalkan dalam konteks tersebut, ICW mencatat di Pilkada tahun 2024 lalu, kami melakukan penelusuran, paling tidak ada sedikitnya 138 kandidat yang terkait dengan kasus korupsi, dan itu tersebar ya, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan wali kota begitu. Dan sumber-sumber dana yang berpotensi untuk dikorupsi lagi-lagi adalah dari pengadaan barang dan jasa, yang mana anggarannya itu sangat besar, 40-50% dana yang dikelola begitu, yang mana kemudian ketika hal tersebut itu tidak dapat diantisipasi, maka potensi kebocorannya itu akan sangat besar. Jadi paling tidak 2 hal yang
mau saya simpulkan, pertama adalah tadi karena ada biaya politik yang sangat besar begitu sehingga menimbulkan kepala daerah ini mencari sumber-sumber lain. Salah satunya adalah dan dari, ingin dibalikan secepat pengadaan mungkin barang gitu dan- maksudnya Mas Wana. Benar. Itu yang menjadi permasalahan yang hingga saat ini masih terjadi di Indonesia, dan rasanya adalah apa yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan OTT, rasanya ini tidak juga kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan OTT, tapi bukan dalam kerangka sekali tembak begitu ya, bukan dalam kerangka menjadi pemadam kebakaran. Ketika ada proses OTT yang dilakukan oleh KPK, rasanya bukan hanya sebatas penindakannya saja, tapi juga perlu untuk memberikan menyediakan upaya pencegahan, gitu, perubahan Sebelum sampai ke upaya pencegahan, soal tadi biaya politik yang mahal, Bang Doli, kalau begitu artinya tidak kemudian mau ada retret pun ibaratnya nih ya sia-sia saja begitu, karena tadi biaya politik yang terlalu mahal sehingga ingin mengembalikan secepat mungkin biaya politik itu, makanya kepala daerah melakukan segala cara termasuk korupsi. Iya, memang kan sekarang sudah menjadi isu ya, isu utama bahwa setiap event-event politik yang ada di Indonesia berkaitan misalnya khusus dengan pemilihan umum ya, itu memang berbiaya tinggi. Nah, biaya tinggi itu bukan hanya soal penyelenggaraannya saja, tapi itu bukan isu lah ya. Tapi adalah biaya-biaya lain yang tadi itu, biaya-biaya siluman yang pada akhirnya menjerat mungkin para calon-calon kepala daerah itu membuat dirinya menjadi susah sendiri. Nah, kalau yang tidak terpilih itu mungkin ya mereka ya stres atau sebagaimana gitu ya. Nah, yang terpilih mungkin ada jalan untuk mengembalikan gitu. Nah, tapi ya ini kan baru beberapa bulan ya mereka itu terpilih ya dari Februari 2025 gitu. Nah, artinya apakah secepat itukah ya upaya untuk mengembalikan itu, katakanlah begitulah. Nah, oleh karena itu saya kira ya kita kan juga sedang mengkaji mendalam nih apakah sistem pemilihan kepala daerah itu perlu kita pertimbangkan tidak lagi seperti yang sekarang ya. Banyak alternatifnya gitu. Kalau yang gitu, penting gini, yang penting bagaimanapun nanti ya, apakah tetap langsung atau kemudian kembali ke DPRD, ya, yang isunya bisa jadi sama-sama mahal sebetulnya. Nah, itu yang harus kita perbaiki gitu, supaya tidak mahal, mau dimanapun pemilihannya. Gitu. Oke, tapi kalau gitu pertanyaannya apakah juga ini bukan merupakan juga bentuk tanggung jawab dari partai politik begitu untuk menjaring kader-kader yang baik, dan juga itu tadi biaya politiknya tidak terlalu tinggi, tapi juga dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas juga dan tidak terjerat dalam kasus-kasus seperti ini contohnya. Usai jeda, Bapak-Bapak tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Mas Wana, dengan tadi kurang dari 1 tahun sejak dilantik ada 5 setidaknya kepala daerah yang terjaring kasus korupsi. Pertanyaannya apakah ini juga bisa disebut bahwa kegagalan partai politik untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang berkualitas, yang kemudian juga tidak ada pemerasan, tidak ada bermain proyek ketika sudah dilantik? Itu menjadi salah satu faktor tentunya yang ICW lihat. Tapi kemudian yang penting juga untuk kita perhatikan adalah bagaimana kemudian ketika di dalam proses pemilu perlu adanya transparansi dan akuntabilitas di dalam konteks menyampaikan laporan dana kampanye begitu. Karena dari sini kita sebagai masyarakat begitu dapat melihat siapa saja penyumbang dana begitu. Dan ketika masyarakat mengetahui siapa saja penyumbang dana terhadap salah satu paslon begitu, ini yang dapat memantik pengawasan yang lebih ketat terhadap para pihak begitu. Ketika ini tidak dibuka secara publik atau bahkan misalkan let's say dimanipulasi begitu atau ditutup-tutupi informasinya, maka wilayah publik untuk melakukan pengawasan ini jadi terhambat begitu. Bagi saya bukan hanya pada aspek tadi biaya politik mahal, tapi juga ada persoalan mendasar fundamental begitu berkaitan dengan bagaimana para paslon ini tidak menyampaikan secara terbuka. Termasuk tadi kata Bang Doli bilang karena ada dugaan dana-dana siluman begitu yang kemudian tidak dimasukkan, jadi tidak transparan.
Ya benar, itu salah satunya begitu. Jadi ketika kita bicara tentang pemilu, maka yang penting untuk dilihat adalah pertama siapa yang menyumbang begitu, apa relasi penyumbang ini dengan si paslon ketika nantinya si paslon ini menjabat atau menduduki sebagai pejabat publik. Karena pasti akan ada korelasi positif begitu. Ketika penyumbang misalkan perusahaan mendapatkan memberikan sejumlah dana, tentu tidak ada makan siang yang gratis. Gitu. Sehingga implikasinya adalah tadi ada pertukaran, entah itu proyek, entah itu kepentingan begitu, atau ya ada sejumlah faktor yang pada akhirnya itu dapat memberikan gambaran transaksional antara tadi uang yang didapatkan dengan posisi yang dimiliki oleh para pihak. Bang Doli, tentang dana siluman, sebenarnya kalau yang sejauh ini Bang Doli tahu, ini dana silumannya seperti apa sih biasanya cara kerjanya gini? Enggak, kan yang saya katakan tadi dana-dana siluman itu misalnya bagian dari biaya politik yang tinggi. Ya katakanlah kalau dalam pemilu saya sering menyebutnya ada praktek-praktek moral hazard pemilu ya. Seperti misalnya vote buying, political transaksional, money politics gitu kan. Nah itu kan sebetulnya biaya-biaya politik lain yang kadang-kadang lebih mahal dibandingkan dengan biaya penyelenggaraannya gitu. Nah itu sebetulnya yang mungkin dalam tanda petik tadi menjerat katakanlah ya para calon kepala daerah itu untuk bisa meraih posisi kepala daerah. Nah ini yang menurut saya juga ke depan harus kita perbaiki ya. Sekarang kan wacananya misalnya bicara tentang soal pemilihan kepala daerah, apakah kemudian tetap dilaksanakan secara langsung seperti ini melibatkan rakyat atau kembali ke DPRD gitu ya. Nah dan kemudian juga ada orang yang mengatakan kalau bicara tentang biaya politik tinggi ya bisa juga jadi terjadi di mana saja gitu. Nah makanya meskipun sekarang belum kita tentu harus ada fokus. jaminan ya ketika tertutup ya Bang. Nah makanya itu tadi orang katakan kalaupun dimanapun sebetulnya model pemilihannya apakah di rakyat atau DPRD ada yang mengatakan sebetulnya biayanya juga belum tentu tidak tinggi. Nah ini yang menurut saya sekarang salah satu yang harus kita cari. Mau dimanapun dia, apakah nanti tetap langsung di rakyat maupun kembali ke DPRD, isu soal bagaimana menekan atau meniadakan biaya politik ini harus kita cari caranya sedemikian rupa bagaimana. Yang memang di dalam undang-undang yang sekarang yang saya amati ya, baik Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang 10 2016, kita memang belum atau masih sangat minim bicara tentang soal pencegahan itu gitu. Oke, Mas Wana kembali lagi ke soal profilnya Bupati Bekasi Ade ini. Dalam laporan LHKPN, Bupati Ade menyatakan bahwa tidak mempunyai utang. Kemudian juga ini merupakan bupati termuda dalam sejarah Kabupaten Bekasi. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya, karena kan kita tentu berharap pada yang muda-muda, kemudian yang bersih begitu, tapi malah sebaliknya begitu. Ya, pertama bicara tentang LHKPN, tentunya kita juga tidak dapat menitik beratkan profil seseorang pejabat publik begitu hanya dari LHKPN-nya saja. Karena lagi-lagi LHKPN hanyalah dokumen informatif begitu yang dokumen normatif begitu yang itu pun juga tidak dilakukan pengecekan oleh KPK begitu, sehingga ketika ada salah satu orang pejabat publik yang tidak memiliki hutang begitu bukan berarti bahwa sosoknya itu bersih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam konteks orang muda ini lagi-lagi yang sangat disayangkan karena pada titik tertentu kita masih berharap bahwa orang muda dapat memberikan warna begitu di dalam kontestasi pemilu atau di dalam isu demokratisasi. Tapi kemudian yang menjadi perkara adalah ketika orang muda ini itu juga tidak memiliki integritas, sehingga ketika mereka masuk di dalam kolam yang kotor begitu, pada akhirnya mereka pun juga akan kotor. Sehingga memang yang juga penting untuk dipastikan adalah menjaga integritas orang muda ini ketika menyebur ke kolam yang kotor tadi begitu. Oke, kalau gitu Mas Wana, kalau tadi Bang Doli sempat menyinggung bahwa ya akan nanti dikaji lah dengan banyaknya kepala daerah yang kemudian bermasalah dengan biaya politik yang mahal, apakah nanti juga akan mengembalikan lagi sistem untuk pemilihan kepala daerah menjadi tertutup. Pertanyaannya apakah ini mungkin ada celah untuk membalikan kembali untuk dipilih di DPR atau DPRD? Atau menurut Anda biarkan saja karena yang penting ya sistemnya berjalan?
tentu yang tadi disampaikan oleh Bang Doli bagi saya adalah mencoba untuk mencari jalan pintas, karena lagi-lagi sistem perpolitikan di Indonesia itu sangat rumit begitu ya, sangat kompleks, sehingga yang penting untuk dijawab adalah bukan dengan cara mengembalikan mandat kepala daerah atau presiden itu ke tangan legislatif begitu, tapi tetap dilekatkan ke di rakyat. Yang menjadi persoalan adalah kita selalu atau sering mendengar bahwa ketika ada proses pemilihan itu ada politik politik uang yang dilakukan dan lain sebagainya, dan kemudian ketika ada politik uang yang terjadi, secara mekanisme hukumnya pun juga tidak memiliki aturan yang kuat begitu. Dari sini rasanya kami melihat bahwa ada normalisasi yang sedang dilakukan oleh negara agar praktik ini tetap terus terjadi, sehingga normalisasi seperti apa ini? Ya, maksudnya ketika ada proses politik uang yang terjadi itu tidak ada mekanisme yang konkret atau mekanisme efek jera yang diberikan kepada para pihak atau kandidat begitu, sehingga ini menimbulkan efek domino. Ketika orang melihat bahwa ternyata di si A, si B, si C ini dapat melakukan politik uang tanpa adanya sanksi tegas yang diberikan, maka seluruh orang dapat melakukan itu. Jadi bagi kami adalah terbuka, ini masih menjadi pilihan yang sangat objektif, yang karena lagi-lagi mandatnya itu adalah di tangan rakyat begitu. Oke, pun kalau ada pidana yang sudah terjadi, kalau kita lihat misalnya ya kemudian kurungannya misalnya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan gitu, jadi membuat orang jangan-jangan itu tidak jera gitu Bang Doli, malah makin merajalela dan berani. Lah, ya itu makanya, itu kan nanti ada dua hal ya, satu soal proses politiknya, kemudian adalah proses hukumnya. Nah, proses hukumnya juga nanti kita harus coba evaluasi ya. Apakah memang mereka ini ya seolah-olah menganggap tidak ada apa-apa kalau misalnya tertangkap misalnya ya, terjerat gitu. Tuh, mungkin dapat informasi ya nanti paling hukumannya segini segala macam, kira-kira begitu ya. Gitu ya. Nah, jangan-jangan begitu. Nah, ini juga nanti menjadi bahan evaluasi kita. Kita nggak boleh biarkan itu. Nah, makanya kalaupun ke depan, saya kira sisi hukum kita juga harus berpikir adanya betul-betul efek jera ya terhadap ini. Nah, tapi begini ya, kalau makin lama ya makin banyak, tadi itu 201 gitu. Mereka kan jadi memang biasa aja loh, ketemu lagi sama teman-teman ini gitu kan. Jadi menjadi sesuatu yang jadi kena hukum itu menjadi sesuatu yang biasa dan tidak ada apa-apa juga kalau nggak ada masalah juga gitu. Ini yang dan nggak menjadi ada problem malu berarti gitu ya Bang Doli, jangan-jangan. Ya, karena banyak kan, karena kan banyak. Oke. Berjamaah gitu, sama-sama gitu. Oke, sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Bang Doli dari Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar, dan juga Mas Wana dari Indonesia Corruption Watch telah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Ya, terima kasih banyak Mbak. Tetap bersama kami. Presiden Prabowo ingin sawit ditanam di Papua untuk menghasilkan bahan bakar minyak BBM. Pertanyaannya, apakah ini solusi tepat untuk swasembada energi? Kita bahas bersama rekan saya Tifal Solesa. Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Presiden Prabowo Subianto ingin kelapa sawit ditanam di Papua untuk menghasilkan bahan bakar minyak atau BBM. Prabowo bilang langkah itu demi Indonesia bisa swasembada energi dalam 5 tahun. Prabowo menyampaikan keinginan itu di hadapan sejumlah kepala daerah sepulau Papua dalam rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara Rabu lalu. Prabowo bilang ingin lahan di Papua ditanam tebu dan singkong pula untuk menghasilkan etanol. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri.
Anggota DPR fraksi PKB Daniel Johan meminta pemerintah mengkaji mendalam dampak lingkungan jika ingin menanam kelapa sawit, tebu, dan singkong untuk kepentingan energi. Ia meminta tidak ada deforestasi untuk mencegah bencana jika kebijakan itu dijalankan. Jangan sampai proses pembangunan pembukaan lahan-lahan baru tidak melalui kajian ilmiah yang memberikan dampak yang besar, apalagi dampak terhadap bencana yang terjadi saat ini. Yang salah satu yang menjadi keputusan Komisi 4 saat raker bersama Kementerian Kehutanan, jangan lagi ada penebangan pohon, sehingga kita mendorong tidak lagi dikeluarkan izin-izin, apalagi untuk tambang, termasuk untuk kebun yang memusnahkan hutan. Presiden Prabowo ingin tanam kelapa sawit, tebu, dan singkong di Papua agar menghasilkan bioenergi. Pertanyaannya, apakah ini jadi solusi demi mengejar swasembada energi atau ada risiko bencana yang menanti? Kami akan bahas ini bersama dengan para narasumber. Lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Demokrat Herman Khairon. Sementara di studio Kompas TV sudah bergabung juga bersama saya kali ini juru bicara kampanye hutan Greenpeace Indonesia Refki Saputra. Mas Refki, selamat malam. Pak Khairon, selamat malam dengan Tifal di sini, Pak. Ya. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau mencermati pernyataan Pak Presiden ini, Pak Khairon, hitung-hitungan yang sudah ada saat ini di DPR, potensinya seberapa besar kalau kemudian perintah Pak Presiden atau keinginan Pak Presiden kelapa sawit, tebu, singkong ditanam demi bioenergi ini benar-benar dijalankan? Potensinya berapa besar? Ya kan, kawasan yang masih luas, yang masih bisa dikembangkan untuk budidaya itu adalah di kawasan-kawasan yang hari ini tentu masih memiliki luasan yang cukup. Dan hitung-hitungan tentu harus mengacu kepada keberlanjutan, harus mempertimbangkan terhadap kondisi lingkungan alam sekitar. Dan itu ada konsepsinya, ya tentu ada bagaimana cara untuk supaya eksploitasi sumber daya ini juga tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Misalkan membangun zona intinya yang tidak boleh diapa-apakan, zona inti sebagai zona penyangga utama. Kemudian ada buffer zone yang ini juga untuk menjadi penyangga terhadap zona inti. Baru tentu bisa zona-zona lainnya yang dimanfaatkan untuk areal penggunaan lainnya. Termasuk ya tentu untuk bisa menuju kepada target-target nasional seperti halnya untuk menuju ketahanan pangan, ketahanan energi. Dan kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang tentu ini bisa memenuhi terhadap kebutuhan pangan dan energi, kan juga ini akan menjadi persoalan di kemudian hari. Tapi sorry saya potong. Tapi kalau kembali ke pertanyaan saya, potensinya seberapa besar kalau keinginan Pak Prabowo ini dijalankan demi swasembada energi itu? Emang sebesar itu, Pak? Iya. Ya besar ya, seperti di Merauke itu kan MIPE saja sudah 1 juta hektar di sana. Dan kalau mengembangkan 1 juta hektar lagi untuk kawasan sawit kan ini juga sebuah potensi yang besar. Tergantung nanti produktivitasnya. Berapa besar tentu produktivitas yang dihasilkan. Dan saya setuju ya jika memang Presiden tentu memiliki kalkulasi dan perhitungan-perhitungan selain menuju terhadap swasembada energi dengan membangun pusat bioetanol di Papua, tetapi pada sisi lain juga tentu bagaimana menjaga lingkungannya, karena ini juga akan berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat di Papua. Persoalannya gini, dari beberapa pihak Pak, terutama dari aktivis lingkungan, menilai ada inkonsistensi. Beberapa waktu lalu Pak Prabowo sempat bilang tidak ada penebangan, tidak ada pembalakan hutan lagi kalau mencermati dari bencana di Sumatera. Sementara kemudian ada keinginan dari Presiden untuk menanam sawit, tebu, singkong yang membuka potensi pembukaan lahan dan deforestasi ujung-ujungnya. Anda merasa begitu? Contoh misalkan ya, di Merauke itu kan sudah terbentuk yang namanya Merauke Food and Energy Estate, MIPE. Ini saya sudah beberapa kali juga berkunjung ke sana dan arealnya memang sudah terbuka, dan tentu ini tinggal bagaimana secara keilmuan yang tentu nanti dengan kajian yang mendalam tadi memperhatikan bagaimana untuk membuat perkebunan yang tentu nanti bisa selain menghasilkan apa yang menjadi tujuan negara, juga tidak merusak terhadap lingkungan dan bisa menjaga sustainability-nya. Kan memang begitu konsepsinya. Seperti di negara-negara maju, mereka juga tetap menjaga zona inti, menjaga buffer zone,
Dan tentu yang dieksploitasi adalah wilayah-wilayah yang tentu ini sudah diperhitungkan secara lingkungan, memenuhi asas-asas pembangunan berkelanjutan. Oke, Bung Refki, ada jaminan di situ ditambah potensinya juga besar, makanya kemudian ada keinginan itu dari pemerintah, arahan terutama dari Pak Presiden bilang tanam sawit, tebu, singkong demi mengejar bioenergi dan swasembada energi. Harusnya positif dong? Ya, kalau kita lihat ide swasembada pangan ini ya, energi, dia kan satu kesatuan, swasembada pangan, energi dan air nasional. Sejak embrionya, sejak di era Presiden Joko Widodo sebenarnya ini difokuskan, kalau swasembada itu kan istilahnya untuk dalam negeri gitu ya, artinya kita cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri gitu ya. Tapi dalam dokumen yang ada sejak tahun 2016 gitu ya di Kementerian Pertanian, ide dasarnya adalah ini untuk ekspor sebenarnya. Jadi swasembada bisa jadi ekspor gitu ya. Jadi tujuannya memang untuk ke sana. Jadi demand itu selalu ada. Demand untuk selalu menambah dan menambah lagi bahan bakar nabati yang saat ini dengan ekspansi kebun sawit itu akan selalu ada. Nah, sampai kapan itu kita bisa cukup ya? Karena luasan lahan kita tidak bertambah. Kalau demandnya terus bertambah untuk kebutuhan ekspor sekarang saja mayoritas produksi dari sawit kita, CPO kita itu untuk ekspor. Nah, ada data yang menyebutkan sebenarnya luas lahan untuk kebutuhan dalam negeri kita 5 juta hektar. Gitu. Nah, sekarang kita luas lahan sawit existing itu 16 juta hektar. Mau berapa lagi mau ditambah? Nah, 2022 itu sebenarnya permintaan biodiesel itu sudah menyalip ya, permintaan untuk pangan, CPO untuk pangan. Gitu. Jadi sampai kapan dalih swasembada pangan ini gunakan terus untuk, sebenarnya ini idenya ada untuk ekspansi saja, ekspansi perusahaan, karena yang melakukan itu adalah yang akan melakukan penanaman sawit itu kan perusahaan-perusahaan ya. Nah, pertama itu, jadi kalau tidak sampai kapan ini selalu diekspansi terus, lahan tidak akan pernah cukup, kawasan hutan alam akan menjadi korban terus-menerus, masyarakat juga yang ada di situ dan akan terus menjadi korban dari pembangunan ala Presiden Prabowo dan juga Presiden Jokowi. Tapi kalau membaca dari keinginan dari pemerintah mengejar swasembada energi dan itu ditempatkan ke Papua, Anda membaca potensinya juga sebesar itu? Oh jelas. Jadi kalau swasembada pangan untuk siapa? Ya, swasembada pangan, swasembada energi untuk energi siapa? Apakah kemudian sudah apalagi ini jangan lupa ya, ini proyek yang kita dilabeli oleh PSN, proyek strategis nasional. Nah, kita dalam masyarakat sipil melihat proyek strategis nasional ini hanya ingin pokoknya jalur cepat. Semua proyek pembangunan yang melalui jalur cepat semua diterabas, tidak safeguard yang disampaikan oleh Pak Khairon tadi sebenarnya di lapangan nggak ada ya. Kita lihat di lapangan tidak dilakukan, FPIC misalnya, konsen tanpa tekanan oleh masyarakat yang memiliki lahan, itu tidak dilakukan secara bermakna. Nah, bahkan juga kehadiran aparat atau militer di situ. Masyarakat ketakutan. Nah, apakah model-model pembangunan ini dengan menggunakan dalih swasembada pangan, energi, itu yang harus akan dikejar oleh pemerintah. Meskipun ada jaminan juga dari pemerintah untuk komitmen ke arah sana, Anda membaca itu juga? Jaminan apa? Untuk komitmen menjaga lingkungan, terutama nanti arah-arahnya itu. Kita sudah melihat itu di lapangan gitu ya. Jaminan itu tidak ada di proyek PSN ini. PSN itu murni produk yang sangat tidak demokratis. Bahkan DPR pun sebenarnya di regulasi tentang PSN di Undang-Undang Cipta Kerja itu dihapus kewenangan DPR. Kewenangan untuk dimintai persetujuan untuk pelepasan kawasan hutan. Itu DPR udah nggak berwenang lagi untuk jadi pemerintah melalui Menteri Kehutanan itu bisa melepas kawasan hutan untuk menjadi kawasan non hutan. Nah, itu yang akan digunakan untuk kelapa sawit. Nah, sehingga kalau kemudian niat itu dijalankan, Pak Khairon, posisi DPR sendiri memastikan bahwa kalau niat ini mau dijalankan tidak merusak lingkungan, ada sustainability yang benar-benar dijalankan, akan bagaimana sikap DPR kemudian? Kita akan bahas sebentar lagi, tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi, Pak Khairon, kalau kemudian niat Pak Prabowo ini dijalankan, maka konsekuensinya akan ada pembukaan lahan. Ada kekhawatiran bahwa ini akan berdampak pada lingkungan, sehingga posisi DPR, Pak, untuk memastikan kalau itu dijalankan tidak berdampak pada kerusakan lingkungan yang ujung-ujungnya malah memicu bencana, seperti kekhawatiran beberapa orang, gimana posisinya DPR? Ya,
kan ada 3 konsepsi dalam meningkatkan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan ya baik untuk pangan maupun energi. Pertama tentu harus melakukan intensifikasi dengan meningkatkan produktivitas terhadap lahan-lahan yang ada. Jadi boleh jadi menanam sawit pun dengan lahan-lahan yang sudah terbuka. Tinggal bagaimana meningkatkan produktivitas dan kemudian diintegrasikan dengan maksud dan tujuan pembangunan kelapa sawit di sana. Misalkan ya untuk membangun bioetanol diintegrasikan nanti dengan singkong, dengan sawit, dan tentu inilah yang kemudian sekaligus paket dengan pembangunan pabrik. Yang kedua, ya tentu bisa dengan diversifikasi. Tidak semuanya tentu ke depan dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, bisa saja nanti tidak harus berbasiskan dan tidak harus membuka lahan yang terlalu luas, tetapi tetap berada di zona areal penggunaan lainnya dengan tetap mempergunakan konsepsi pembangunan berkelanjutan, ada zona inti, ada zona penyangga, dan kemudian selebihnya bisa dikembangkan nanti untuk pemenuhan kebutuhan energi misalkan dengan kembali kepada kemampuan alam untuk bisa menghasilkan energi, misalkan dengan energi surya, energi arus laut, energi angin, ini kan masih banyak yang bisa dikembangkan. Bahkan kalau menemukan terhadap lokasi-lokasi yang itu bisa dibangun untuk pembangunan PLTA, ya tentu nanti bisa dengan integrasi dengan PLTA. Namun sementara tentu untuk mengisi kekurangan, karena kita kan sekarang butuhnya terlalu banyak, ya 1,4 juta barrel per hari, kita hanya bisa memenuhi dengan 600 barrel dari crude oil. Oleh karenanya kan harus ada konversi dari sumber daya lain yang tentu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, bisa dengan ekstensifikasi, perluasan areal yang tentu nanti asas-asas terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Dan saya setuju dengan para aktivis di lingkungan hidup, tentu nanti didudukan bersama. Kalau misalkan ada pembangunan yang ini memang dibutuhkan oleh hajat hidup rakyat, masyarakat membutuhkan, negara membutuhkan, ayo duduk bareng seperti apa konsepsinya. Dan kami di DPR tentu bisa melakukan fungsi pengawasan, fungsi kontrol, dan fungsi-fungsi lainnya. Seraya juga kami bisa menjembatani terhadap para aktivis lingkungan untuk duduk bareng dalam rangka merencanakan terhadap konsepsi pembangunan berkelanjutan yang bisa juga kita menjaga terhadap kelestarian alam lingkungan sekitarnya. Sederhananya Pak, kalau kemudian semangatnya demi mencapai swasembada energi itu tidak hanya dengan idenya atau keinginannya Pak Prabowo menanam sawit, singkong, dan tebu itu, tapi masih ada alternatif lain menurut Anda? Masih ada, karena secara temporer memang yang dibutuhkan yang sekarang bisa secara cepat memenuhi terhadap kekurangan akibat terlalu besarnya kita impor terhadap kebutuhan bahan bakar, ya tentu sawit. Nanti bisa saja untuk wilayah-wilayah lain yang tentu ini bisa kita reklamasi, ya kita reklamasi. Dan bisa dikonversi kepada energi baru terbarukan lainnya. Artinya masih banyak cara ke depan, yang penting duduk bareng, tidak saling mengkritik. Tapi kalau ada ide, mari kita wujudkan, toh ini juga adalah untuk hajat hidup masyarakat, dan tentu bagi wilayah di sekitarnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Oke, dalam konteks Papua di mata Greenpeace, Mas Refki, mana yang rasanya betul jadi solusi kalau kemudian goalnya pemerintah demi mencapai swasembada energi itu tadi? Idenya Pak Prabowo ini jadi solusi atau tidak? Tentu tidak. Karena menurut kami swasembada energi atau ketersediaan energi harus dimulai dari bottom up, harus ditanya dulu, harus di partisipasi publik itu harus diberikan seluas-luasnya, bagaimana mereka juga penting ya diberikan ruang-ruang untuk memberikan masukan. Nah, ini yang tidak kita dapatkan selama proses ini berjalan begitu ya. Dan ini sebenarnya tidak tunggal. Apa yang dilakukan pemerintah ini kan ada serangkaian kebijakan lain di luar bioetanol dan biodiesel misalnya. Nah, tadi Pak Khairun tadi menyampaikan sumber-sumber energi lain. Nah, kita melihat Indonesia masih tergantung dengan batu bara juga, kemudian dari kebun energi ya, dari kayu pelet. Ini juga digunakan sebagai dasar untuk pemenuhan energi. Nah, ini kemudian kita melihat ini sebagai solusi-solusi palsu saja. Jadi pemerintah tidak benar-benar mempunyai peta jalan yang clear gitu ya, berpihak pada energi yang benar-benar adil, benar-benar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari, masalah bencana, masalah dengan masyarakat adat, keanekaragaman hayati yang akan hilang. Jadi
Pak Prabowo menyampaikan sawit itu adalah pohon, kan itu jauh dari apa yang benar gitu ya, prinsip-prinsip pohon iya tapi belum tentu itu hutan. Sehingga Anda mau bilang iya, bahwa perjalanannya selama ini ya bisnis kita as usual tidak aja? iya kita tidak melihat trajektori pemerintah clear mempunyai pandangan bahwa kebijakan energi itu berpihak kepada keberlanjutan, berpihak kepada masyarakat adat, berpihak kepada keanekaragaman hayati dengan beberapa pernyataan-pernyataan dari Pak Presiden Prabowo. Singkatnya, kalau kemudian membaca kondisi Papua sekarang, memungkinkan tidak kalau upaya untuk swasembada energi, menambah bioenergi itu dilakukan di sana tanpa membuka lahan, tanpa tidak mungkin, karena sekarang saja sudah ada 486.000 hektar yang sudah beralih status menjadi tadi yang disampaikan Pak Khairul, area penggunaan lain. Di mana itu? Di Papua Selatan. Itu tinggal dibuka saja itu wilayah 486.000 ini SK Kementerian Kehutanan tahun 2025 September, SK nomor 591. Pelepasan kawasan hutan, di mana DPR tidak punya kewenangan lagi untuk memberikan persetujuan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pengawasannya di mana? Sudah nggak ada nih. Soal pelepasan kawasan hutan 486.000 hektar. Pak Khairon sudah tahu data itu, Pak Khairon, Papua Selatan? Ya, saya kira kan ini sudah menjadi perdiskusian sesungguhnya, dan tentu tidak menghilangkan terhadap proses pengawasan ya. Pengawasan tetap ada. Memang pada waktu pelepasan itu menjadi kewenangan dan domainnya pemerintah karena Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi saya kira tidak terlepas dari pengawasan. Artinya masih banyak pagar-pagar yang tentu ini bisa kita jalankan. Bahkan DPR juga membuka ruang kok untuk teman-teman dari aktivis lingkungan mendiskusikan dan kemudian apa sesungguhnya yang terbaik untuk bisa tetap menjaga lingkungan, tetapi terhadap kebutuhan yang hakiki, yang mendasar terhadap kebutuhan masyarakat banyak, ini juga kita bisa penuhi. Gitu. Oke. Kalau kemudian dari Greenpeace, Mas Refki, kekhawatirannya adalah masalah risiko bencana, kerusakan lingkungan itu, step by step apa yang teman-teman sudah baca kalau kemudian ini tetap dijalankan? Soal risiko bencana itu. Ya, tentunya kami pada posisi menolak itu dilakukan ya. Jadi kami sampai saat ini masih berharap itu tidak dilakukan karena sebenarnya kita sudah melampaui kebutuhan dari sisi perluasan lahan ya, karena hutan kita di Indonesia tinggal 82 juta hektar. Sumatera sudah kita lihat contohnya sekarang karena di situ semua sawit berada. Berarti potensi bencananya longsor? Nah, ini sedikit berbeda. Memang di Papua Selatan itu daerah dataran ya, dataran yang lahan basah. Banjir itu sudah terjadi walaupun proyek bioetanol ini belum dibuka. Apalagi ya ada 10 nih konsesi tebu. Konsesi tebu saja itu ada 10 yang akan beroperasi. Sudah terjadi deforestasi 13.000 hektar untuk 2 perusahaan. Kalau total 10 konsesi tebu ini ada 560.000 hektar. Kalau itu dibuka, tidak bisa dibayangkan banjir juga akan terus muncul. Jadi para petani di sana sudah tidak bisa menebak lagi kapan banjir terjadi. Sebelumnya walaupun terjadi banjir, mereka masih bisa memprediksi banjir itu terjadi, maka mereka bisa mengatur jarak tanam padi mereka. Ini petani transmigran mengalami banjir hampir 90% dari total area tanam padinya di. Singkat untuk masing-masing. Singkat untuk masing-masing. Ini kekhawatiran juga dari efek sosialnya, Pak. Sejauh mana kemudian DPR mengingatkan kepada pemerintah kalau itu dijalankan, jangan sampai ada efek sosial lagi selain efek lingkungan? Ya, ini kan tergantung kebijakan pemerintah, ya, tergantung kepada implementasinya di lapangan juga. Dan saya meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan berbeda lah untuk bagaimana cara pendekatan dan menangani terhadap pembangunan yang tentu sebagiannya membutuhkan terhadap ketersediaan lahan. Ini akan berbeda lah pendekatannya. Dan kami meyakini juga bahwa perencanaan yang tentu dilakukan dengan rencana untuk bisa membangun bioenergi di Papua juga ini telah mempertimbangkan terhadap kondisi lingkungan. Dan tentu kita juga bisa jadi ya, kalau misalkan ada suatu kawasan kita gunakan untuk areal penggunaan lainnya, dan tentu dengan hitung-hitungan ini bisa dikonversi terhadap wilayah lainnya yang ini bisa direvitalisasi, tentu ini juga bisa dilakukan. Artinya prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan, prinsip-prinsip pembangunan yang memperhatikan terhadap kelestarian lingkungan, tentu ini bisa dijalankan sejalan ataupun
selaras dengan manfaat yang bisa diambil oleh pemerintah. Jadi menurut saya ya kekhawatiran boleh gitu ya, tetapi bagaimanapun ada kebutuhan hajat hidup masyarakat yang harus kita penuhi, dan kita setuju bahwa aspek-aspek lingkungan pun kita harus perhatikan di dalam mengeksploitasi sumber daya alam ini. Oke, terakhir Mas, menekan konflik sosial di tengah upaya itu tadi, apa yang harus diperhatikan pemerintah? Ya tentu prinsip FPIC itu yang pertama. Jadi ketika apapun ya namanya, pembangunan apapun namanya yang berdampak kepada masyarakat, masyarakat itu harus berada pada posisi paling awal untuk FPIC itu apa? Itu free prior informed consent. Jadi jadi ketika ada suatu proyek atau rencana kerja pembangunan yang kemudian akan berdampak pada masyarakat di satu wilayah, mereka harus diberikan informasi yang terbuka atau sejujur-jujurnya tentang dampak yang akan mereka intinya sebetulnya melibatkan masyarakat lah, pelibatan masyarakat yang dia hadapi. Kemudian mereka juga berhak menolak kalau itu menurut mereka secara bebas itu tidak menurut mereka tidak akan berdampak pada diri mereka. Dia punya hak juga untuk di situ. Baik, Mas Refki, terima kasih sudah bergabung. Pak Khairon, terima kasih juga sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Kami segera kembali sebentar lagi. Indonesia menambah koleksi emas SEA Games 2025 Thailand melalui cabang tenis ganda putri. Tetap di Kompas TV. Saudara, ribuan warga Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah Aceh yang sebelumnya harus berjalan kaki sepanjang 15 km untuk membeli kebutuhan pokok, kini sudah bisa melewati jalur alternatif dengan kendaraan. Jalan lintas Kertas Kraf Aceh di Kabupaten Aceh Utara yang menghubungkan ke Kabupaten Bener Meriah Aceh menjadi jalur bagi warga untuk mencari bahan pokok. Meski jalur sudah dapat dilalui, warga diimbau tetap waspada, berhati-hati, mengingat curah hujan masih tinggi dan potensi longsor masih mungkin terjadi. Jembatan yang jadi alternatif penghubung Kabupaten Biren dan Aceh Utara sudah kembali tersambung. Kendaraan dan warga mulai bisa beraktivitas melakukan penyeberangan. Usai diterjang banjir bandang, jembatan rampung dibangun, tapi jembatan ini belum sepenuhnya bisa digunakan dua arah dan masih diberlakukan sistem buka tutup. Sebelumnya, terputusnya akses jalan saat bencana banjir sempat menghambat pendistribusian barang dan layanan publik antar wilayah. Semua jembatan Beli ini darurat ini cepat tersambung sehingga jalur-jalur utama di Provinsi Aceh bisa dilalui. Kapasitasnya 8 ton ya, 8 ton. Di atas 8 ton belum bisa. Juga terbatas, kita lihat kekuatan jembatan. Kami bawa Anda ke arena olahraga. Indonesia menambah koleksi emas SEA Games 2025 Thailand melalui cabang tenis ganda putri. Itu dia, bermain di National Tennis Development Center Bangkok, Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Janice Chen mengalahkan pasangan tuan rumah untuk memboyong medali emas. Aldila dan Janice menang 2 set langsung. Ini menjadi medali emas kedua untuk Aldila dan Janice di SEA Games 2025 Thailand. Sebelumnya, mereka meraih emas dari nomor beregu putri. Di cabang olahraga lain, rumor soal John Hartman akan melatih timnas Indonesia kian santer terdengar. Kabarnya, mantan pelatih Kanada ini rela menolak tawaran dari timnas Jamaika. Sebelumnya PSSI sudah mengumumkan keputusan mengenai penunjukan pelatih timnas Indonesia akan berlangsung usai SEA Games lewat rapat komite eksekutif atau EXCO. Namun, rumor santer beredar di jagat maya bahwa John Hartman menjadi kandidat paling kuat menangani Jay Ijes dan kolega. Rumor ini dipicu dari media Honduras Diario Diezen yang mengklaim Hartman menolak tangani Jamaika di Piala Dunia 2026 dan lebih memilih Indonesia.
Kabar ini begitu kencang di media sosial. John Hartman memang terkenal sebagai pelatih yang visioner. Pengalamannya menjadi ahli pikir strategi Kanada juga begitu spesial. Juru taktik asal Inggris ini sempat membawa tim naik peringkat FIFA dari 72 ke 40 hingga naik ke 33 pada 2022. Tak hanya itu, pelatih 50 tahun itu juga membuat sejarah bersama Kanada dengan membawa lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya sejak 36 tahun terakhir. Setelah Patrick Kluivert dipecat pada Oktober lalu, PSSI langsung gencar mencari sosok yang layak mengisi kursi kosong pelatih timnas Indonesia. Setelah melakukan sejumlah wawancara di Eropa, ada beberapa nama yang masuk dalam radar PSSI. Beberapa nama yang dikaitkan dengan calon pelatih timnas antara lain Jesús Casas, Emil Hallgrímsson, John Heitinga, John Hartman hingga Giovanni Van Bronckhorst. PSSI masih menutup rapat identitas calon pelatih timnas kita. Namun beredar kabar kandidat sudah mengerucut menjadi 2 nama saja. Jadi ya. Siapa? Jadi sama-sama ya. Tapi harapannya satu pasti ya. Bukan harapan ya, udah pasti satu ya nanti pelatihnya kan. Tapi tebak-tebak berhadiah lagi nih. Siapa ya kira-kira ya? Apakah akan diumumkan di akhir tahun atau awal tahun? Sabar menanti. Saudara, kami mengingatkan Anda untuk selalu memenuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Audrey Chandra pamit. Dan saya Tifal Solesa pamit undur diri dari Sapa Indonesia Malam yang mau bersiap-siap menyambut libur Natal. Semoga hari Anda menyenangkan. Iya, terima kasih. hati-hati di jalan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa